Mas Jian ini yang lalu bersyahadat bersama kami. Satu keluarga beliau bersyahadat. Ya, mamanya. Ya. Terus adiknya itu namanya Juan, Jin, sama Jane. Jane. Jadi 3 anak perempuan, mamanya juga syahadat duluan. Terus terakhir Mas Jian ini. Di Alkitab itu tidak ada menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di situ saya mulai mencari-cari tentang kebenaran Yesus itu apa. Makin dicari itu malah yang muncul kayak, ya emang kalau Yesus itu bukan Tuhan gitu. Itu juga masih menyembah Bapa gitu. Bapa, Yesus berdoa, jika mungkin selamatkan aku dari kematian ini, tetapi hanya jika Engkau berkenan. Orang Kristen kalau mau masuk Islam syahadat, ada satu rasa berat hati karena jangan-jangan saya ini meninggalkan Yesus. Padahal orang Kristen itu justru tidak meninggalkan Yesus untuk masuk Islam. Justru Islam itu memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus. Al-Fashalom. Orang Islam itu imannya tidak sempurna sama sekali jikalau ia tidak menghormati Yesus Kristus. Karena Yesus adalah bagian dari Nabi dan Rasul yang sangat dihormati, diimani di dalam Islam itu. Ya. Rigor mortis itu tentang kekakuan dari fisik jenazah ya. Fisik mayat ya. Yang kalau dia kekakuannya itu tinggi, maka tingkat pembusukannya semakin cepat. Ya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh penonton, pemirsa budiman di rumah semuanya, yang pada malam hari menonton. Kami alhamdulillah dalam malam yang sejuk ini di hadapan saya ada Mas Jian. Assalamualaikum Mas Jian. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya alhamdulillah. Mas Jian ini umur berapa sekarang? Umur 21. 21 tahun. Iya, 21 tahun. Ya. Ini saya kenalkan kepada penonton. Ini beliau namanya Jian, Jian. Nama lengkap? Jian Ruben Prisma Lakunsing. Jian Ruben Prisma Lakunsing. Prisma Lakunsing. Ya. Dikasih nama ayah? Ya, nama ayah. Ya. Satu keluarga beliau bersyahadat. Beliau dari mahasiswa sekarang, mahasiswa di Universitas Negeri Malang atau orang menyebutnya UM ya. Ya. UM itu berarti Anda kuliah di ITB ya? Bukan Ustaz, di Malang. Kalau di sini UM itu nyebutnya ITB. ITB itu apa? Institut Tetangganya Brawijaya. Jadi jejer kan? Iya. Sama Brawijaya. Iya, tetangganya Brawijaya. Ya, Institut Tetangganya Brawijaya. Atau orang nyebutnya kadang itu IPB. Apa itu IPB? Institut Pak D-nya Brawijaya. Karena lebih dulu UM berdiri daripada Brawijaya. Iya. Nah, Institut Pak D-nya Brawijaya. Kadang ini kalau Anda ditanya sama orang kuliah di mana, Anda berhak juga jawab UI gitu. Bisa. UI. Kenapa bisa UI, Pak Ustadz? Namanya Universitas IKIP gitu. Oh, dulu. Dulu kan itu namanya IKIP Malang kan? Iya. IKIP Malang sekarang berubah menjadi UM. Universitas Negeri Malang. Anda UM ya? Iya, UM. Jurusan apa sekarang? Jurusan saya gizi, Pak Ustadz. Gizi ya? Iya, gizi. Nangani apa aja gizi itu? Gizi itu menangani seputar pasien tentunya, soalnya kan gizi itu ranahnya kesehatan, Pak Ustadz. Jadi pasien-pasien, tapi ada yang bilang gizi itu kayak dokternya, tapi dalam bidang makanan. Kalau dokter itu kan mengobati pasien menggunakan obat-obatan ya Pak Ustadz. Nah, kalau kami itu menangani pasien atau mengobati pasien itu dengan memberikan diet yang tepat, memberikan makanan yang tepat buat penyakit dia, seperti itu Ustadz.
Oh, berarti nangani pasien ya? Iya. Bukan menangani soal riset tentang makanan ini mengandung apa? Bisa seperti itu. Ya kan orang biasa makanannya diatur kan. Nah, iya. Ini usia berapa? Terus kemudian pantangannya apa saja? Iya. Nanti baru yang bagian gizi itu menentukan ya. Iya. Ini boleh makan ini. Ya. Besok menunya ganti ini, bolehnya ini nih. Nggak boleh ini kan begitu ya? Iya, Ustaz. Minumnya juga begini gitu. Iya, minumnya juga diatur. Iya, baik. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 5, Ustaz. 5? Iya, semester 5. Berarti dekat lagi sudah mau KKN, mau skripsi ya? Semester depan ini saya magang. Magang? Iya, magang. Magang di mana rencana? Dapat magang itu udah ada suratnya udah turun, saya dapat di Rumah Sakit Lavalet, Ustaz. Oh, Rumah Sakit Lavalet sini? Iya, Lavalet, dekat. Ya, dekat ya. Kemudian begini, Ananda Jian ini dulu bersyahadat. Awalnya kami mendapatkan permintaan untuk bersyahadat dari satu keluarga di Subang. Mamanya telepon kepada kami dan alhamdulillah satu keluarga itu bersyahadat. Saya kenal sama Mas Jian dulu, kaget saya. Ada seorang sosok laki-laki menyambut kami datang, terus habis salaman sama saya, nggak tahu lari kemana gitu kan. Yeah. Terus saya bilang ke mamanya, itu yang laki-laki tadi siapa namanya? Jian katanya. Itu kenapa nggak mau nemui saya? Nggak tahu. Kenapa itu kan begitu? Lari. Nggak tahu kemana kan begitu. Terus saya bilang, kapan-kapan semoga bisa ketemu, bisa silaturahim. Alhamdulillah beliau akhirnya lari ketemu kami di Kota Malang. Beliau syahadat di Kota Malang bersama kami. Saya nggak tahu dulu Mas Jian nggak mau ketemu sama kita, kenapa? Jadi kan Ibu kan udah menyampaikan mau bersyahadat, mau masuk ke agama Islam gitu, Ustadz. Nah, saya itu masih takut kalau misalkan ketemu Pak Ustadz terus dikenalkan sama Pak Ustadz itu, saya takut disuruh sama Ibu tuh dipaksa. Soalnya saya itu dulu sebenarnya bukan nggak mau, tapi kan masih berdekatan dengan ayah meninggal ya. Nah, jadi saya masih kurang masih kurang sreg gitu di hatinya itu, Pak Ustadz. Jadi lebih baik nggak menemui aja daripada saya menemui tapi takutnya saya malah dipaksa-paksa. Soalnya saya itu sebenarnya bukan nggak mau, yang udah saya bilang tadi, saya itu cuman kayak masih ada yang kurang sreg di hati waktu saat itu. Ya. Apa yang nggak sreg? Entah ya, Pak Ustadz, soalnya saya itu gini, saya masih baru ditinggal sama ayah ya. Nah, saya itu dari kecil juga kan udah sama ayah terus dibikin jadi saya kan dulunya beragama Kristen kan ya. Nah, ayah itu paling temperamen ya, bisa dibilang bukan temperamen, tegas itu terhadap agama Kristen. Kayak misalkan kami anak-anaknya gitu kayak nggak ke gereja itu diomelin gitu-gitu. Nah, saya itu kayak masih berpikir kalau misalkan masih deket-deket ini, masih ayah baru saja meninggal, saya udah pindah gitu. Saya kayak berpikir, pikiran saya ini ya Pak Ustadz, kayak berpikir saya nggak menghargai ayah saya itu, seperti itu Pak Ustadz. Waktu itu awalnya saya berpikir seperti itu, belum siap itu karena itu. Kristennya Kristen taat ya, keluarganya Kristen taat. Kristen apa denomnya? Kristen Protestan, Pak Ustadz. Protestan? Iya. Nama gerejanya apa? Gerejanya itu Oikumene. Oh, Oikumene. Iya. Ya. Di Lanut Surya Dharma. Dapat sekolah apa aja di gereja dulu? Ya, sekolah minggu gitu, sekolah seperti minggu, itu. Ya, kayak ketaatan dalam Kristen gitu, dalam Kristiani itu, Pak Ustadz. Selama itu apa saja pengetahuan Kristen yang Anda dapatkan? Pengetahuan Kristen yang saya dapat ya itu tentang Yesus itu apa gitu, Yesus tentang Tuhan gitu, Pak Ustadz. Tentang ajaran yang baik dilakukan dan tidak, seperti itu Pak Ustadz, menurut agama Kristiani. Ananda ini waktu itu memutuskan untuk bersyahadat. Saya lihat tatapan mata Ananda waktu itu, ada tatapan mata ketulusan ya, ketulusan. Tapi saya
tidak tahu. Ananda waktu itu terpaksa masuk Islam atau bagaimana itu? Tidak terpaksa Pak Ustadz. Jadi sebenarnya pada saat kan pas di rumah Pak Ustadz itu kan waktu itu mensyahadatin ibu sama adik itu kan di Subang, di rumah kan, di kediaman. Nah, waktu saya mau bersyahadat, sebelum mau bersyahadat itu saya jauh-jauh itu mikir, ini saya pindah Islam apa enggak, istilahnya seperti itu Pak Ustadz. Tapi dalam hati saya emang pengen, tapi kayak ya masih apa, tidak enak sama almarhum ayah saya gitu masih. Tapi lama kelamaan saya mikir, terus saya juga sempet kayak nanya temen gitu, nanya temennya maksudnya kalau misalkan masuk Islam itu kayak gimana sih, kayak pengen tahu gitu tentang agama Islam. Nah terus kata temen dijabarin kalau dalam Islam itu gini gitu Pak Ustadz. Nah terus saya tuh mikir, terus ya udahlah saya yakinkan niat saya gitu. Terus saya ngechat ibu saya, Mah, coba minta nomornya Ustadz yang kemarin, kata Mamah kan di Malang, jangan mau ketemu, bukan paksaan kan, berarti Pak Ustadz kan emang niat dari sayanya. Terus dikasih nomornya, terus kan saya ngechat Pak Ustadz itu janji hari apa nggak Pak Ustadz, lupa pokoknya Pak Ustadz janji, terus saya temui di Jakarta sama temen saya kan ya. Saya temui, terus pas nyampe datang juga kan tag video juga kan ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz itu kayak nambah meyakinkan saya untuk buat masuk Islam. Jadi saya udah nggak usah dipikir panjang lagi, nggak usah bla 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 lagi, ya udah saya langsung bersyahadat Islam. Ya, alhamdulillah. Ananda ada satu clue apa dalam kehidupan Anda waktu itu sehingga memutuskan yakin untuk pulang ke Islam itu bagaimana? Clue seperti apa maksudnya? Maksudnya Ananda kan meyakinkan diri sudah. Saya yakin sudah. Orang itu kalau sudah yakin, tapi kan pasti ada clue yang membuat keyakinan itu terbentuk, kan begitu? Biasanya begini, orang Kristen kalau mau masuk Islam, syahadat, ada satu rasa berat hati karena jangan-jangan saya ini meninggalkan Yesus yang sementara ini baik kepada saya, kemudian saya tinggalkan. Bagaimana? Itu berat loh, berat. Itu pemikiran orang Kristen, padahal tidak kan? Padahal orang Kristen itu justru tidak meninggalkan Yesus untuk masuk Islam, tidak. Justru Islam itu memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus al-Fashalum. Yesus Kristus tidak dibunuh, tidak disalib dan seterusnya. Jadi dihormati nih Yesus ini, sosok Yesus di dalam Islam itu. Justru orang Islam itu imannya tidak sempurna sama sekali jikalau ia tidak menghormati Yesus Kristus. Karena Yesus adalah bagian dari Nabi dan Rasul yang sangat dihormati, diimani di dalam Islam itu. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi ada rasa berat hati orang Kristen itu biasanya, apalagi kalau sudah dikata-katain ya sama teman yang Kristen atau sama saudara keluarga, kamu telah menjual Yesus Kristus, kamu telah meninggalkan Yesus Kristus itu, kamu telah menyalibkan Yesus Kristus 2 kali kan gitu. Itu bagaimana itu Ananda, bagaimana tumbuh kepercayaan diri, keyakinan diri sehingga terpatri dalam diri ini, sudah saya yakin masuk Islam nih. Gimana itu? Mungkin bisa diungkit dari masa-masa SMA ya Pak Ustadz. Gini, jadi saya itu kan dulu SMA itu kan jelas Kristen, dan saya sekolah itu di salah satu SMA negeri di wilayah saya. Nah, saya itu setiap ada pelajaran agama Islam, kan guru itu mempersilahkan saya untuk keluar. Tetapi saya dari SMP, SMA itu saya tidak pernah keluar. Saya mendengarkan apa yang guru itu sampaikan. Nah, saya itu pernah mendengar, bukan satu patah dua kata. Guru saya itu mengucapkan bahwa Yesus ini sebenarnya bukan Tuhan, dan itu sebagai utusan Allah. Terus siapa yang bilang? Guru itu. Guru agama Islam atau Kristen? Guru agama Islam. Oke. Saya kan di SMA. Baik. Nah,
apa tadi, Yesus adalah utusan. Nah terus saya tuh suka juga habis mendengarkan itu saya iseng, karena SMA itu boleh bawa HP. Nah saya iseng buat searching apa benar gitu Yesus utusan Allah kan. Kalau misalnya dalam Kristen itu disebutnya Allah. Apa benar Yesus adalah utusan Allah? Terus saya searching, baik itu dari Alkitab, itu banyak menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah utusan. Mungkin Pak Ustadz bisa membenarkan atau menyalahkan tanggapan saya nggak, Pak Ustadz? Kalau di Alkitab ini Ya, 100% menyebutkan Yesus Kristus itu adalah nabi, utusan. ya. Karena tidak ada satupun ayat di Bible setebal ini yang Yesus sendiri ya mengatakan tanpa ambigu, lugas tanpa ambigu, tegas, lugas ya, tanpa kata ganti dan seterusnya, yang menyebutkan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada di sini. Saya selalu menyampaikan berhadiah 1 triliun kalau dapat, ya karena memang tidak ada ya, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, jelas, tegas ya pernyataan Yesus sendiri. Tidak ada di sini ya. Lanjut Anda. Tadi sampai mana Gi? Oh, sampai iya itu. Nah, jadi kan udah saya baca-baca di internet juga gitu. Alkitab. Bahwa di Alkitab itu tidak ada menyatakan bahwa itu Yesus itu adalah Tuhan gitu ya, Pak Ustadz. Nah, di situ saya mulai mencari-cari tentang apa kebenaran Yesus itu apa. Terus mencari itu, dan makin dicari itu malah yang muncul kayak ya emang kalau Yesus itu bukan Tuhan gitu. Kalau misalkan dia itu juga masih menyembah Bapa gitu kan istilahnya kalau misalnya dalam agama Kristiani itu. Jadi ya itu salah satu cluenya kalau misalkan saya dibilang yakin banget buat masuk Islam itu, ya itu cluenya, Ustadz. Sebenarnya proses panjang berarti ya. Sejak SMA sudah mendapatkan informasi itu ya. Iya, dan ya itu sebenarnya yang bikin saya sulit, mungkin bisa dibilang sulit itu karena keberadaannya ayah saya itu, Pak Ustadz. Kenapa saya itu sebenarnya dari dulu ya udah mau, tapi saya masih menghargai orang tua saya menafkahi saya gitu, seperti itu. Oh ya, waktu orang tua masih hidup ya. Iya, yang menafkahi saya. Baik. Ananda melalui proses perjalanan ini sehingga Ananda sudah tiba di titik ini, menyesal atau tidak ini setelah masuk Islam ini? 100% tidak menyesal, Ustadz. 100% tidak ya? Tidak. Seandainya ini, saya selalu nanya kepada mu'alaf, seandainya ada posisi di mana seorang mu'alaf, ini bukan doa, bukan harapan, bukan hanya sebagai penegasan saja, ada posisi di mana tidak punya uang bahkan untuk besok saja makan, berhutang, terus kemudian ada keluarga yang memberikan uang 5 miliar ya. Ananda diajak masuk Kristen kembali, itu bagaimana? Saya tidak akan masuk Kristen, Pak Ustadz. Soalnya sekarang aja bahkan saya merasakan keluarga itu lagi di bawah gitu, Pak Ustadz, lagi terpuruk. Bantuan sana sini ya saya terima, ibu juga seperti itu, tapi kalau misalkan ada bantuan dengan imbalan saya harus masuk Kristen, saya mending tidak dulu gitu, Pak Ustadz. Ya, baik. Yesus menurut Ananda sekarang merasa meninggalkan Yesus atau tidak? Tidak, Pak Ustadz. Soalnya waktu saya masuk Islam itu saya juga sempat bertanya ke teman saya, teman kuliah, iseng, kalau misalkan di Islam itu sebenarnya juga ada Yesus, kata dia itu, tapi dalam Islam itu dipelajarinya itu sebagai nabi, yaitu Nabi Isa Al-Masih, Pak Ustadz. Nah, jadi ya saya tidak merasa meninggalkan gitu. Yesus itu bahasa Latin, ada yang mengatakan bahasa Yunani ya, tapi kalau Isa itu bahasa asli, itu nama lahir Yesus. Karena Yesus bukan orang Latin, Yesus bukan orang Yunani. Jadi kalau kita melihat apakah Yesus itu adalah Isa, maka kita harus melihat nama.
lebih asli mana, nama Isa atau Yesus? Dan sekarang perlu Ananda ketahui bahwa ini banyak orang polemik ya, Kristen membuat ini menjadi polemik bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Dan sekarang proyek untuk pergantian nama dari Yesus menjadi Isa itu besar-besaran. Tapi sekarang masih menyisakan anggaran, membutuhkan anggaran yang besar. Karena masih banyak gereja di mana-mana, termasuk di Jakarta. Jakarta masih ada beberapa titik gereja yang nama gerejanya masih Gereja Isa Al-Masih. Ananda bisa bikin map, titik map aja, map ya, Gereja Isa Al-Masih. Jakarta masih banyak. Belum lagi di gereja-gereja yang lain, di sini, di kota-kota lain. Nama gerejanya Gereja Isa Al-Masih masih banyak. Kalau mau merubah nama itu, dia harus mengganti plakatnya. Apalagi kalau di Jakarta ada, Jakarta itu gedung gereja yang plakatnya gede sekali, Gereja Isa Al-Masih. Itu kalau plakat mau dibongkar, itu membutuhkan dana. Karena plakatnya di atas ya, menyatu dengan gedung itu. Papan nama, bukan papan nama itu nama yang disematkan itu dari struktur bangunannya itu. Menyatu dengan kalau misalnya dibongkar butuh membutuhkan dana, belum lagi harus merubah administrasi yang lain dan seterusnya. Jadi sesungguhnya kalau ada yang bertanya Isa atau Yesus, Yesus atau Isa, sama atau tidak? Orang yang sama itu. Yeah. Cuman memang sampai sekarang itu menjadi kegelisahan, ya, kegelisahan yang mana kisah Yesus Kristus ini yang benar yang mana? Itu masih menjadi bahan perdebatan. Levelnya level dunia ya, karena ini memang kitab sucinya adalah kitab suci yang publik kan, baik ini Al-Quran atau Alkitab ya, ini menjadi bahan konsumsi publik sehingga orang pada meriset ini semua. Yesus ini kisahnya yang mana yang benar kan gitu. Kalau kita merujuk Al-Quran bagaimana, Alkitab bagaimana? Tahu nggak Ananda perbedaan di dalam Islam sama Kristen tentang Yesus itu siapa? Masih belum tahu, Pak Sadra. Nah, nanti sebentar, nanti habis ini saya sharing-sharing. Kalau Ananda sekarang sudah masuk Islam, sudah bisa apa saja sekarang? Banyak Pak Ustadz, bisa sholat, terus kemarin kan saya juga berpuasa, terus puasa Ramadan kemarin ya? Puasa Ramadan. Oh ya, Ramadan ya. Sama saya kemarin kan? Iya, puasa ya, Ramadan. Buka bersama-sama saya. Ya, puasa Ramadan, terus apa? Sudah bisa baca sholat? Iya, bacaan sholat. Terus bisa. Sekarang juga masih belajar ngaji, Pak Ustadz. Ya, sudah bisa adzan belum? Belum, Pak Ustadz. Belum? Iya. Allahu Akbar belum? Belum bisa. Sesekali nanti di kampus. Oh, baik. Sambil belajar ya. Baik. Sesekali nanti di kampus, Pak izinkan saya ini apa namanya yang pegang mic, saya mau adzan. Boleh nanti sama petugasnya masjid diperkenankan. Baik. Pak saya mu'alaf, saya sudah belajar adzan sekian kali, coba saya adzan. Siapa tahu calon mertua saya dengar. Oh enggak, bercanda. Enggak punya pacar kan? Enggak. Oke. Baik. Ananda sekarang kalau misalnya Al-Fatihah, coba kita tes ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Ananda apa yang paling berharga pada diri Ananda, yang paling merasakan ya? Ada manusia itu mengalami ada namanya pengalaman transendental ya, atau sentuhan emosi. Ketika Ananda sudah masuk Islam ini, sesuatu apa yang Ananda rasakan paling berharga ketika sudah memeluk Islam ini?
Yang pertama itu dalam Islam itu kita diajarkan kayak bersih Pak Ustadz. Maksudnya bersih itu kita kayak buang air kecil juga kan harus kayak mengangkat. Saya diajarin sama temen itu kalau misalnya celana panjang itu dinaikkan gitu. Soalnya kan kalau terkena cipratannya itu kan najis. Terus saya juga mempelajari tentang apa haram gitu. Nah dalam haram itu istilahnya gitu kan yang saya pelajari itu kayak makanan, minuman yang tidak diperbolehkan ya Pak Ustadz. Terus saya juga cari tahu nih kok bisa diharamkan. Ternyata makanan-makanan yang diharamkan itu atau minuman itu banyak memberikan dampak negatif bagi tubuh. Saya kayak baca-baca dari jurnal kan saya juga tentang gizi ya kan harus tahu tentang makanan minuman ya Pak Ustadz. Jadi saya membaca-baca tentang haram itu. Terus jadi tidak semua makanan itu halal ya? Tidak Pak Ustadz. Kan ada beberapa makanan yang haram seperti kita tidak boleh memakan daging babi misalkan. Nah, terus setelah yang saya cari sebenarnya begini, di surga, ini surga ya, kita bicara surga ya. Surga kan semuanya boleh kan? Iya. Tapi ternyata juga ada larangan loh. Misal Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa itu, surga kan diberikan kenikmatan yang luar biasa di dalamnya kan, indah, semuanya indah. Tetapi Allah memberikan keharaman. Ada satu hal yang dilarang sama Allah, makanan. Apa itu? Buah khuldi. Ya toh? Oh iya. Di surga itu. Ya. Jadi apalagi di dunia. Kalau di dunia semuanya halal, tidak mungkin juga. Pasti Allah memberikan larangan. Satu hal yang kita tidak perlu cari tahu alasannya apa, ini kenapa haram, kenapa. Tidak perlu tahu itu dulu, tidak apa-apa. Kalau ini haram, ya haram gitu kan. Sama seperti buah khuldi tadi. Tidak perlu, oh ini dampaknya apa, enggak. Kalau sudah haram, buah khuldi ya haram gitu. Dalam ilmu gizi juga sebenarnya dipelajari ya. Iya, dipelajari. Barang-barang yang kotor itu tidak boleh dimakan dan seterusnya. Terus di dalam gizi juga ada sertifikasi halal itu Pak Ustadz. Kayak gitu. Jadi kita mempelajari tentang halal. Oh, Anda juga belajar tentang halal? Ada, tapi itu di dalam apa? Kayak seminar. Tidak semua mahasiswa ikut. Ada yang tidak apa? Ada yang tidak ikut, tidak apa-apa. Anda ikut kemarin? Ikut. Orang sudah mualaf ya? Iya, udah. Tapi di situ kan saya KTP-nya belum. Oh, KTP-nya masih Kristen. Masih belum tercatat gitu. Tapi ya ikut mendengarkan tentang itu. Lanjut. Jadi intinya itu yang saya dapatkan itu saya menjadi ya pribadi yang lebih baik lagi gitu Pak Ustadz. Jadi taat akan aturan gitu kan. Kalau misalkan waktunya sholat gitu, terus lebih rajin lagi, lebih giat. Maksudnya lebih rajin lagi itu kan dalam Islam itu kita harus sholat subuh. Nah otomatis kita itu harus setiap hari bangun pagi. Nah dari situ jadi saya istilahnya bisa dikatakan lebih rajin daripada sebelum-sebelumnya yang bermalas-malasan mau bangun jam berapapun ya gak ada aturan, terserah gitu. Jadi mungkin yang bisa didapatkan menurut saya pribadi, perubahan yang signifikan itu saya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya dari rajin dan taat tersebut. Ada perkataan indah begini, bahwa dunia ini sebenarnya milik orang soleh. Ya, dunia ini milik orang soleh. Karena kenapa? Karena dunia ini dijaga oleh orang-orang soleh dengan ketaatan, ya, dengan menjalankan kebaikan dan memberikan larangan-larangan yang haram dan seterusnya. Itu orang soleh yang menjaga. Jadi sebenarnya dunia ini milik orang soleh. Orang soleh itu yang taat akan peraturan dan menjaga, berusaha mengingatkan yang lain juga. Yang ini nggak boleh, ini boleh dan seterusnya. Begitu. Baik, ini sebelum kita berakhir, ada satu hal ya Ananda, mungkin bisa menjadi nasihat ya buat kita semuanya. Karena banyak sekali terutama WA yang masuk ke kami, yang sampai sekarang
bertanya kritis tentang hal yang sederhana ini sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih pertanyaan ini terus menggelinding, ya, terutama dari saudara kami Kristen yang tertarik untuk belajar Islam tentang hal yang sebenarnya ada ketakutan ketika bersyahadat, maka jangan-jangan saya meninggalkan Yesus Kristus. Begitu. Ketika ada orang menjawab seperti itu, bertanya seperti itu, maka saya selalu menjawab dengan bahwasannya di dalam Islam itu penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus alaihi wassalam itu ada di Islam, dan itu real. Dengan ukuran apa? Dengan ukuran akal sehat dan dengan ukuran fakta. Ananda bisa buka ya di sini surat An-Nisa ya, ayatnya 157. Sebelum nanti saya akan bicara tentang dunia gizi ya, habis ini. Surat An-Nisa ayatnya 157. Ananda bacakan terjemahannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu rangkuman yang paling utama dari satu ayat ini. Sebenarnya ayatnya panjang, tapi saya rangkum yang ambil yang poin paling penting ya. Anda bacakan yang ini terjemahnya. Yang An-Nisa 157. Ini Pak Ustaz. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, sehingga tidak yakin telah membunuhnya. Banyak sekali ya orang-orang yang sampai sekarang itu bingung. Ini Yesus enggak ya yang dibunuh ini? Tapi Al-Quran tegas ya, Al-Quran tegas. Ini sampai kiamat ini. Sampai kiamat. Pertanyaan ini terus menggelinding. Al-Quran tegas, Allah menyampaikan, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Mari saya berbicara tentang dunia gizi dulu, makanan ya, makanan. Karena ini ada hubungannya sama Yesus. Kalau saya menarik benang merah ya dari kisah Yesus ini, kita akan mengetahui ada satu keanehan di sini. Yakni Ananda pernah tahu tentang rigor mortis nggak? Oh, pernah. Apa itu rigor mortis? Pasti ini ada di mata kuliah kan? Ya, ada. Pembusukan daging, Ustaz. Ya, itu dia. Rigor mortis itu tentang kekakuan dari fisik jenazah ya. Ya. Fisik mayat ya. Ya. Yang kalau dia kekakuannya itu tinggi, maka tingkat pembusukannya semakin cepat. Ya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Sama seperti ikan. Ikan kalau kita ingin manajemen ya, ikan supaya bisa bertahan lama, awet ya, dengan tempo yang lebih lama daripada biasanya, maka kita harus mengetahui tentang bagaimana tata cara ikan itu mati. Ya. Ya. Karena saya pernah belajar di rigor mortis. Jadi ikan yang mati secara sukarela atau ikan yang mati secara menyenangkan, maka dia akan lebih awet untuk pembusukannya ya, tidak cepat busuk dia.
Berbeda dengan ikan yang mati secara berteriak, ya, mati secara dia tidak suka, dia sangat tersiksa, ya, dia proses peregangannya, kekakuan tubuhnya itu sangat tinggi sehingga pembusukannya itu lebih cepat, begitu? Ya. Nah, begini pemirsa, ikan yang mati dipancing, ya, dipancing itu lebih cepat busuk daripada ikan yang mati karena diseser. Apa diseser? Dijaring, ya. Oh iya. Dijaring. Ya, dijaring. Karena ikan yang dipancing itu dia mati secara berteriak kesakitan. Dia tidak terima itu dia. Kenapa saya dibeginikan dan seterusnya. Ia berteriak, nah, tapi tanpa bersuara. Tapi berteriak ikan itu. Sehingga tubuhnya itu dia mengalami kekakuan yang sangat lebih besar dan lebih cepat busuk. Sehingga para petani, nelayan dan seterusnya, supaya rigor mortis ini terjaga, dia tata cara untuk mengambil ikan itu dengan cara yang menyenangkan, begitu kurang lebih. Ya. Itu namanya, ilmunya adalah kerelaan hati, mati secara sukarela atau tidak, kan begitu. Orang yang mati secara sukarela maka dia akan mati secara tenang, kan begitu, kan? Ya. Saya mendapati satu keanehan dari kisah penyaliban Yesus Kristus. Karena rentetan peristiwa panjang, ya, di dalam Alkitab ini jujur menyampaikan rentetan fase-fase Yesus sebelum ditangkap itu. Ya. Kan sebenarnya dia menolak tidak? Iya, menolak. Menolak, kan? Ya. Dia tidak mau dibunuh, kan? Dia tidak mau ditangkap. Bahkan sampai waktu itu kan Yesus kan dicari. Yesus dicari. Dia dicari. Di mana Yesus? Dan seterusnya. Bahkan sampai Yudas kan yang membocorkan itu. Tapi itu pun Yudas membocorkan, itu pun sampai sekarang tidak jelas. Karena waktu itu kan suasana gelap, kan? Gelap. Terus kemudian Yudas bilang begini, nanti kalau ada orang yang aku cium, itulah Yesus. Nah, dalam kondisi bergelap itu, kondisi gelap, ya, ruangan gelap. Dalam kegelapan, salah seorang mencium orang lain, tapi tidak jelas siapa yang mencium, siapa yang dicium. Lalu ditangkaplah orang itu. Ada fase-fase seperti itu. Pertanyaannya, ini menjadi pertanyaan besar. Salah satunya adalah kenapa Yesus, jikalau Yesus itu memang mati untuk menebus dosa umat manusia, harusnya, ia kan secara sukarela, ya kan? Ya. Dia menunjukkan dirinya, mengantarkan dirinya untuk ditangkap dan seterusnya. Bahkan keanehannya adalah Yesus itu merasa waktu itu dia tidak mau. Saya tunjukkan, ini salah satu rangkumannya. Ini adalah buku First Bible Stories, kisah-kisah Alkitab. Ini bestseller, ya, bestseller dunia. Buku ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi atas bahasa Inggris, bawah bahasa Indonesia. Setiap lembar bergambar, full color, semuanya. Ini bercerita tentang rangkuman Alkitab, plus lengkap dengan ayat-ayatnya. Saya akan buka bab ketika Yesus Kristus ditangkap. Sebelum penangkapan itu, di dalam kitab Matius, ya, pasal 26, itu diceritakan kalau rangkuman di dalam buku ini, Yesus berdoa, ya, coba dibacakan Anda. Ini. Bapa, Yesus berdoa, jika mungkin selamatkan aku dari kematian ini, tetapi hanya jika Engkau berkenan. Kemudian ia kembali ke Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
dan mendapati mereka tertidur pulas. Dia membangunkan mereka dan meminta mereka kembali untuk berjaga-jaga. Kali ini Yesus pergi lebih jauh ke taman untuk berdoa. Ya. Dia Sudah. Ini Yesus berdoa, jika mungkin selamatkan aku dari kematian ini. ya, Ini sebenarnya ada di Matius, sekitar Matius pasal 26 ayat 39 ya. Rangkuman dari buku ini mengatakan, jika mungkin selamatkan aku dari kematian ini. Karena Yesus ini melalui proses fase ketika dia sudah ada huru-hara mau ditangkap, mau dibunuh kan. Ini yang menjadi pertanyaan. Yesus ingin minta tolong kepada Tuhannya untuk diselamatkan. Dia nggak mau mati. Jadi kalau ini Yesus, perkataan Yesus secara sahih, pertanyaannya siapa yang dibunuh itu? Gitu kan ya? ya, Itu yang pertama. Rigor mortis sudah. Ini Yesus berdoa sudah. Kemudian berikutnya, ada satu fakta logis yang ini cukup menyeberang akal sehat. Karena menegakkan akal sehat itu untuk orang yang keraguan-raguannya tinggi, itu sama seperti menegakkan benang basah. Ya kan? Contoh nih, pasal 1 ya, bab ucapan terima kasih. Pernah tidak ada ucapan terima kasih dari saudara kami Kristen kepada 1. Iblis, 2. Yudas, tahu Yudas? Ya. 3. Imam-imam Yahudi. 4. Gubernur Romawi Pontius Pilatus. 5. Para tentara Romawi. Pasal 2, ini keanehannya. Justru saudara kita Kristen dan Katolik itu berbahagia. Yesus mati di kayu salib karena menembus dosa mereka. Ya. Bandingkan dengan tadi itu, mereka orang-orang yang berjasa membunuh Yesus. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu justru dikutuk oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Betul tidak? betul. Dikutuk kan? Ya, Termasuk Yudas tadi. ya, Yudas dianggap pengkhianat. ya, Ya. Baik, kronologisnya begini. Ya, kronologis pembunuhan Yesus. 1. Pada kegiatan perjamuan kudus, iblis itu membisiki Yudas Iskariot. Ya. Lalu Yudas Iskariot melaporkan keberadaan Yesus ke imam-imam Yahudi. Ya. Terus para imam meneruskan laporan tersebut ke gubernur Romawi Pontius Pilatus. Kemudian sang gubernur memerintahkan para tentara Romawinya untuk menangkap, menyalibkan, dan membunuh Yesus Kristus alaihi wassalam. Seharusnya orang-orang Kristen ya, semuanya di seluruh dunia ini berterima kasih kepada semua pihak ya. Para tokoh-tokoh yang berperan di atas tadi itu. 5 tadi itu ya. 1 iblis, 2 Yudas, 3 imam-imam Yahudi, 4 gubernur Romawi Pontius Pilatus, 5 para tentara Romawi. Karena justru jasa-jasa mereka itu sangat tinggi untuk proses fase penangkapan dan pembunuhan Yesus. Coba saya bacakan dari buku ini ya, Ananda. Tadi kan Yudas mencium Yesus, tadi kan sudah ya. Yudas mencium, kemudian ditangkaplah ya. Tapi tidak tahu kan, kondisi gelap. ya, Siapa yang mencium, siapa yang dicium, lalu main asal tangkap saja, bisa jadi kan? Nah, ini saya bacakan buku ini, yang tadi itu. Nah, ini coba Ananda baca, yang keras. yang mana? Ini. Segera setelah Yudas mendengar bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, ia diliputi rasa bersalah dan kesedihan. Ia pergi kepada imam-imam dan melemparkan 30 keping perak ke lantai. Aku telah berdosa, ia menangis. Aku telah mengkhianati orang yang tidak bersalah.
Para imam menertawakannya. Kemudian Yudas pergi dan menggantung diri. Nah, itu dia. Yudas Iskariot ini dituduh sebagai pengkhianat. Karena ia yang membocorkan keberadaan Yesus Kristus alaihi shalom, dan dia menjadi salah satu sebab musabab, ya, wasilah ditangkapnya Yesus Kristus dan dibunuh Yesus Kristus. Yudas ini merasa bersalah dan dia akhirnya menggantung diri. Sebenarnya pertanyaannya ini, kalau kita mau menegakkan benang basah, ya, menegakkan akal sehat, benang yang basah kita tegakkan, Yudas ini berjasa atau tidak? Berjasa, kan memberitahu itu. Ya, tapi kenapa dia merasa berdosa? Ya kan? Ya. Seharusnya kalau dia berjasa, satu, dia diucapkan terima kasih oleh orang-orang Kristen dan Katolik sebagai tokoh yang berjasa, menjadi pahlawan, yang menjadi tokoh berjasa dalam upaya penangkapan dan penyaliban Yesus, ya kan? Ya. Dua, kalau dia berjasa, dia pasti tidak akan menyesal dan dia pasti tidak akan merasa berdosa, kan? Yang ketiga, dia juga tidak akan mungkin menggantung diri. Nah, inilah yang menjadi keanehan sampai sekarang, yang sampai sekarang belum terjawab. Antara ini hukum kausalitas, ya. Ini sebab musabab, ini karena sebab musabab ini ada penebusan dosa dan seterusnya. Tapi ini kok begini, fase-fasenya ini terputus, Ya. begitu kan? Ya. Fase-fasenya terputus. Sehingga karena fase-fase terputus, yang ini tidak terjawab. Nah, inilah yang sampai sekarang membuat saudara kita Kristen dan Katolik banyak bertanya kepada kami, sebetulnya Yesus di dalam Islam itu bagaimana sih? Itu banyak pertanyaan ke kami, WA masuk. Sebenarnya Yesus Kristus dalam Islam itu bagaimana? Diapakan dia? Apakah dia mati dan seterusnya? Gitu. Coba Ananda berikan komentar dari kisah tentang Yesus Kristus. Ini kisah Yesus Kristus ini bagus sekali untuk menjadi riset, ya. Sampai sekarang riset ini terus berkelanjutan dan sampai sekarang tidak berhenti. Banyak tesis, ya, skripsi, disertasi yang mencoba mengulik tentang riset ini, bagaimana sejarah ini ada banyak poin yang terputus, gitu. Antara ini dan ini, kenapa titik poinnya tidak saling bersambungan? Bagaimana Ananda sebagai seorang mahasiswa? Mungkin dari logika, ya kan, orang-orang tersebut kayak tadi gubernur Pontius Pilatus, terus Yudas, masyarakat Yahudi itu kan dalam logika kan udah membunuh Yesus, kan, ya, dalam di cerita itu. Berarti ya ada benarnya sih Pak Ustadz yang dibilang Pak Ustadz itu tadi, ya mereka sebenarnya berjasa, soalnya kan disalibnya Yesus kan juga dinyatakan kalau dalam Kristiani itu sebagai penebusan dosa, penghapusan dosa, gitu. Ya berarti ada benarnya kalau misalkan orang-orang tersebut itu ya sebenarnya berjasa, bukan mereka itu menghakimi, bukan atau apa, malah berjasa buat umat-umat Kristiani. Tapi mengapa ya di Kristen itu malah dijelek-jelekan orang-orang tersebut? Baik, alhamdulillah. Ini sebenarnya kajian tentang ini disebut sebagai kajian comparative religion, perbandingan agama, karena ada irisan di situ. Yesus ini milik bersama, soalnya ya milik umat Islam, ya milik umat Kristen. Sehingga kajian ini sebenarnya bukan kajian yang melibatkan, mempersoalkan agama tertentu, tidak. Tapi sosok Yesus inilah yang menjadi peran penting dalam dua agama ini. Sehingga sampai sekarang dikaji, ya Islam mengkaji, mencari, yang Kristen mencari juga untuk membuktikan, yang Islam membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran kenapa mengatakan begitu. Yang Kristen juga membuktikan juga, ingin membuktikan benar tidak Yesus itu disalib dan seterusnya, benar tidak ini penebusan dosa dan seterusnya. Justru orang Kristen
menggunakan ayat-ayat penebusan dosa itu untuk memurtadkan orang-orang Islam di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman. Nah, sehingga orang-orang Islam, para dai itu terpanggil untuk meluruskan, untuk menjawab, benar nggak ada penebusan dosa itu? Benar nggak Yesus disalib? Nah, ini tugas kita adalah meluruskan, bukan menghujat dan seterusnya. Nah, inilah tentang kajian-kajian seperti ini perlu dikembangkan. Semua orang Kristen sampai sekarang juga perlu mengembangkan riset tentang siapa Yesus Kristus yang sebenarnya ini. Begitu. Baik Ananda, sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan sesuatu kepada pemirsa bahwa Mas Jian ini sampai sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang, dan beliau berada di bawah pembinaan kami, Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kami sempat survei karena beliau kan satu keluarga, kami syahadatkan. Kami survei, kami putuskan survei untuk datang ke rumahnya, karena dulu proses pensyahadatan itu bukan di rumahnya Nanda kan? Ya, bukan, tapi di rumahnya paman ya. Ya, di rumah paman, di rumah om. Sehingga kami cobalah kami berkunjung ke rumahnya Mas Jian. Nah, begitu kami datang ke rumahnya Mas Jian di Subang sana, kami kaget, loh, rumahnya kok gede sekali kan, begitu. Gede sekali. Oh, ternyata bukan. Ternyata akhirnya kami diantarkan masuk ya ke dalam gang di situ, masuk ke dalam. Kami dapati itulah rumahnya Mas Jian. Rumahnya sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Dulu sempat kami foto, coba nanti kami carikan fotonya ya. Kami datang ke rumah beliau, kami bertemu dengan mamanya, terus kemudian kami bertemu dengan adik-adiknya dan seterusnya. Begitu saya tanya kepada salah satu keluarga, pihak keluarga nenek ya, waktu itu ada nenek ya. Ya, ada nenek. Ternyata bukan rumah Mas Jian, itu rumah dipinjemi ya, dipinjemi. Jadi Mas Jian ini hidup di lingkungan yang sangat sederhana, dengan kondisi ibu ya, seorang mama dengan anaknya masih kecil-kecil. Jadi ada Jin, Cuan, sama Jana ya. Iya. Terus kemudian yang paling barep ya, barep ini paling sulung, yakni Ananda Mas Jian ini paling besar. Tapi semangat dari mamanya dan semangat dari Mas Jian tetap ingin bagaimana kuliah bisa cepat, bisa lulus bagaimanapun caranya, karena beliau dulu kuliah masih ada ayahnya, bapaknya yang mencarikan nafkah, yang menafkahi. Terus kemudian ayahnya meninggal, dan kemudian mereka semuanya satu keluarga bersyahadat masuk Islam. Mereka semuanya adalah saudara kami, keluarga kami, dan kami akhirnya ikut memikirkan juga bagaimana proses keberlanjutan pendidikan beliau ini. Nah, sekarang sudah semester 5, UKT-nya berapa? UKT aslinya itu 7 juta. Ya, tapi kan setiap semester itu ada pengajuan buat penurunan UKT, jadi masih bisa diturunkan. Kemarin juga sempat menurunkan, dapat 5 juta. Dapat 5 juta? Ya. Mengajukan kemana kemarin? Mengajukan ke bagian ini, bagian keuangannya universitas. Nah, alhamdulillah mamanya itu menghubungi kami dan beliau berkonsultasi bagaimana caranya Ananda Mas Jian ini keberlanjutan kuliahnya tetap berjalan. Dan kami sarankan waktu itu, Mas Jian coba bagaimana caranya bisa mengajukan proses penurunan UKT diringankan ya, menjadi 5 juta. Nah, 5 juta itu cukup besar masih ya. Satu semester 5 juta. Kuliah itu bukan hanya UKT saja, juga ada uang saku ya kan, makan harian, transportasi dan seterusnya. Kalau riwa-riwi sepeda motor, alhamdulillah kami ada inventaris sepeda motor dari Mu'alaf Center Hagia Sophia, bantuan dari Ustadz Tejo Baskoro, itu motornya dipakai sama beliau, riwa-riwi ya. Biaya praktikum dan seterusnya kan masih banyak ya kalau kuliah itu. Nah, UKT kita selesaikan satu-satu dulu ini ya, Ustadz. Kita selesaikan satu-satu biar semuanya rinci, karena banyak ya mu'alaf-mu'alaf yang berada di bawah naungan kami yang masih sekolah, ada yang SD, SMP, SMA, ada yang kuliah juga, ada beberapa. Anda termasuk salah satunya. Kita bahas UKT dulu. UKT sekarang ya, UKT 5 juta. 5 juta ini bagaimana? Kemarin dapat bantuan apa dari? Kemarin itu dapat bantuan dari unit
penerima zakat Masjid Al-Hikmah UM. Jadi dari awalnya 5 juta dibantu 2.500.000. Jadi pembayaran UKT-nya hanya 2.500.000. Sampai lulus itu 2,5 juta? Enggak, tidak Pak Ustadz. Jadi dari UPZ itu kan ada persyaratannya. Persyaratannya itu ada salah satunya itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh UPZ tersebut. Nah, ya saya sedang mengikuti. Kalau misalkan kegiatannya diikuti semua dengan lancar, mungkin bisa semester depan dibiayain lagi. Itu sama yang penurunan UKT juga semester depan harus mengajukan lagi. Soalnya itu ya soalnya itu tidak tetap Ustaz. Sementara penurunan UKT-nya. Jadi ya seperti itu Ustaz. Berarti 2,5 juta semester ini sudah terbayar ya dari UPZ Masjid UM ya. Ya. Masjid Al-Hikmah ya. Ya, Masjid Al-Hikmah. Sisa 2,5 juta. Baik, 2,5 juta itu nanti mudah-mudahan semester depan UPZ juga ngasih 2,5 juta lagi ya. Keringanan ya. Insya Allah kalau saya rajin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPZ bisa dapat lagi Ustaz. 2,5 juta masih belum terbayar nih ya? Masih belum? Iya, belum. Ya, baik. Kami berusaha untuk mencarikan tentang keringanan ini dengan cara mencarikan orang tua asuh untuk beliau. Ya, orang tua asuh yang bisa mengcover ya, membantu, mensupport untuk tiap semesternya sisa 2,5 juta berarti ya. Insya Allah Ustaz. 2,5 juta ya. 2,5 juta kalau bisa ada orang tua asuh yang bisa membantu mensupport beliau 2,5 juta sampai tuntas ya, sampai ini semester 5 ya. Ya, terus semester 6, 7, 8. Insya Allah 8. Kurang 4 semester ya. Iya. Semester. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya ada masyarakat yang berkenan untuk memberikan support untuk beliau menjadi orang tua asuh beliau, alhamdulillah ya, sangat terbantu sekali. Nah, misalnya juga kemarin yang Mas Lintang itu alhamdulillah ada yang support ya, support bulanan, ada Mas Lintang yang mahasiswa di Undip ya. Mu'alaf di Universitas Diponegoro sama, yang lalu ngobrol bersama kami carikan orang tua asuh, alhamdulillah dapat ya. Sekarang tugas kami Mas Jian nih, kita bagaimana caranya beliau biar bisa tuntas ya. Bulanan juga butuh ya. Kira-kira berapa kebutuhan biaya bulanan? Misalnya mau menyampaikan, ditanya sama orang nih, berapa kebutuhan biaya bulanan untuk makan dan seterusnya. Kalau untuk tempat tinggal, alhamdulillah insya Allah aman lah beliau bersama kami di rumah singgah kami di Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kalau untuk bulanannya nanti gimana? Berapa yang Anda ajukan? Soalnya Mas Lintang kemarin juga saya tanya, Mas Lintang berapa kira-kira kebutuhan bulanan Anda? Beliau juga menyebutkan angka. Alhamdulillah ada yang bersedia mensupport. Terus kemudian Anda saya tanya, berapa kebutuhan bulanan? Kira-kira garis besar saja. Mungkin bisa 750 Pak Ustadz dengan 750. Ya. Misalnya ada yang bersedia support tapi nggak sampai 750 per bulan, nggak apa-apa? Tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa ya. Baik, pemirsa, para penonton, para hadirin yang budiman, alhamdulillah kami hanya penyambung lidah ya, penyambung lidah dan informasi. Kami hanya pelayan-pelayan Allah ya. Saya pun ya di kantor Hagia Sophia sampai sekarang saya tidak ada gaji ya. Saya bulanan tidak ada gaji. Kami hanya berusaha untuk menyambung lidah. Mas Jian ini menyampaikan permintaan tolong ya kepada Allah ya, dan kami hanya sebagai wasilah saja ya. Sebenarnya beliau ini minta tolongnya kepada Allah, kami hanya sebagai bagian dari wasilah itu ya. Lalu kami hanya sebagai wasilah dan kami sampaikan hal ini kepada masyarakat. Barangkali kalau ada masyarakat yang bisa support untuk kegiatan Mas Jian ini hingga lulus kuliah hingga tuntas, alhamdulillah kami dengan senang hati. Silakan bisa menghubungi nomor kami di nomor layanan hotline kami di sini. Ada layanan hotline admin center Mu'alaf Center Hagia Sophia. Silakan dengan senang hati. Karena pendidikan itu adalah salah satu bagian
dari wasilah ya. Salah satu titik poin penting dari proses kehidupan perubahan seseorang ya. Dari salah satu proses perubahan kehidupan seseorang itu pendidikan ya. Kalau pendidikan Ananda lunas, tuntas, insya Allah kehidupan Ananda juga akan berubah begitu. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Muslim, watashi wa